Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu anakku tidak berubah, Allah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, pengharu hatiku, setiap pagi pertama jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga hidupku luas lelas. Musim bertanam dan musim tuaya, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercelah. Setiamu Tuhanku, pengharu hatiku, setiap pagi pertama jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga hidupku luas lelas. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa Sabtu pagi. Adapun tema pada pagi hari ini adalah Tuhan yang mengagumkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dari awal dengan ya akhir ya Tuhan, sehingga kami peroleh hikmat daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan yang mengagumkan. Terambil dari firman Tuhan, terambil dari Lukas 12, ayat pertama sampai dengan 12. Lukas 12, ayat pertama sampai dengan 12. Adapun natsnya terambil dari Lukas 12, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku,
Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Ayat ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 9, tapi barang siapa menyangkal aku di depan barang manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saya ulangi, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nats terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Rontoknya rambut dari kepala jelas menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi wanita. Rambut dianggap sebagai mahkota yang begitu berharga. Mereka khawatir ketika melihat beberapa helai rambutnya jatuh ketika keramas. Mereka semakin khawatir ketika mendapati rambut-rambut mereka menyangkut pada gigi-gigi sisir. Ya, kenyataannya kita terlalu khawatir dengan jumlah rambut kita yang jatuh, namun jarang memikirkan bagaimana Tuhan menumbuhkan rambut-rambut baru di kepala kita. Mampukah kita menghitung jumlah rambut di kepala kita? Sebuah penelitian menyebutkan bahwa umumnya orang kehilangan rambut sekitar 50 hingga 100 helai setiap hari. 50 hingga 100 helai setiap hari. Bayangkan dengan jumlah manusia di bumi yang mencapai sekitar 6 miliar jiwa saat ini. Siapakah yang mampu mengetahui jumlah rambut seluruhnya? Jadi kalau kita tadi kehilangan 100 helai setiap hari, dikalikan 6 miliar. Berapa rambut? Namun Tuhan berkata bahwa Ia mengetahuinya dengan tepat. Dan ini juga berarti bahwa Ia tidak membiarkan rambut di kepala kita jatuh tanpa seizinnya. Bukankah Dia adalah Allah yang begitu menakjubkan? Jika rambut di kepala kita saja tidak terluput dari perhatiannya, akankah Ia melupakan kita? Akankah Ia menarik tangannya saat kita berserah hati dan memohon pertolongannya? Akankah
Ia menutup telinganya sehingga ia enggan mendengar rintihan hati kita? Dan lagi, jika Tuhan mengingatkan bahwa seekor burung pipit yang berharga sangat murah pun tidak dilupakannya, akankah ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya serupa dan segambar dengannya? Percayalah, ia tidak sanggup melupakan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kesukaran menimpa kita, ia juga menyediakan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, firman yang kami renungkan singkat ini ya Tuhan, biarlah menjadikan kekuatan, pengharapan bahwa Engkau selalu hadir di dalam kesulitan, kesukaran, duka cita, bahkan juga sukacita ya Tuhan. Biarlah kami bersyukur atas punya Tuhan, karena dengan penyertaan-Mu kami sanggup mengarungi dunia ini di masa pandemi ini Tuhan, dengan optimisme, semangat, karena Engkau-lah Tuhan kami yang sejati. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Ibu, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum ditutup dengan doa Bapa kami, saya memberi kesempatan untuk doa pribadi dan untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita yang terlewat. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas napas kehidupan pemberian-Mu pada hari ini. Engkau telah berikan kami kesehatan, keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengawali kehidupan baru pemberian-Mu pada hari ini. Tuntun pimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dan kehendak-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, namun kami percaya Bapa selalu menuntun dan membimbing, sehingga kami dapat menjalani dengan penuh pengharapan dan sukacita. Bapa Surgawi, ampunkanlah atas segala dosa dan perbuatan yang
tidak berkenan di hadirat-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran kepadamu ya Bapa. Sering kami mendukakan hati-Mu dan menduakan Engkau hanya untuk keduniawian. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami masih bisa melaksanakan ibadah dalam persekutuan doa Sabtu pagi, sehingga kami dapat saling mendukung dalam doa. Walaupun saat ini kami belum dapat bertemu dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menjamah, memberkati, serta memberikan kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, yakni Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sandiman, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Puji Astuti Sudono, dan Bapak Parmun. Kami berdoa juga yang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan bagi Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amira Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono MS, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Lilis Hendrik, Bapak Santoso Budi Raharjo, Ibu Tri Rahayu, Ibu Sri Supiati Sukamto, Bapak dan Ibu Andika Mekenru, Ibu Deliana Sakiman, Bapak dan Ibu Joni Pardosi, Bapak Manurung Raja Guguk dan Saudara Sabam Togar, Saudara Sinta Yuliana, Saudara Dimas Ginting, Bapak Erlianto Eko Bari, keluarga Bapak Sukus Daryanto, Bapak Yosep Sigit Dwi Purnomo, Saudara Yosua Yunuarto, Bapak dan Ibu Asih Mujiono, Ibu Suyono Dwiatmo, Bapak dan Ibu Pitoyo, Ibu Susanti Priyandari, Ibu Kiki Toni Teguh. Kami berdoa untuk keluarga jemaat bagi Saudara Joko Sulistiono di Solo, Ibu Iin Paulus di Yogyakarta, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Ibu Raminten di Kebumen, Bapak Zosihite, Bapak Kalam di Kediri, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Ibu Suyatmi di Boyolali, Ibu Endah Hayuni Wulandari dan Ibu Sukarni. Kami berdoa bagi para adismo agar tetap terpelihara kesehatannya, penuh semangat dan sukacita memuliakan Tuhan, walaupun mempunyai segala kekurangannya. Kami dukung dalam doa bagi anak-anak kami yang telah memasuki tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan berikan semangat baru untuk anak-anak agar dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Walaupun tidak secara langsung, kami berdoa bagi orang tua yang mendampinginya. Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam pembimbingannya. Dan dengan penuh kasih, bahkan Tuhan cukupkan di dalam kebutuhannya untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mulai merintis membuka usaha baru. Tuhan berkati supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya,
bahkan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan yang sepadan serta seiman. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang merindukan kehadiran buah hati yang didambakannya. Kabulkanlah doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Ebenezer, kiranya Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, serta dapat bersekutu untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini melalui ibadah virtual. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Joko Sulistyo beserta keluarga, Bapak Pendeta Rudianto beserta keluarga, Ibu Pendeta Adelia Atasia Yohana Marta, Majelis, Bebadan, Pegawai, Kantor GKJ Ebenezer beserta keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau berkati, berikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, sehingga semangat dalam menjalankan tugas pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online bagi keluarga di rumah dengan hikmat di dalam masa PPKM pandemi COVID-19. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar ibadah berjalan lancar dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, dan GKJ Yeremia Pepandan Sawangan yang dalam proses perizinan, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa bagi dokter, para medis, dinas kesehatan, instansi yang terkait pandemi COVID-19, ABRI, polisi, dan tenaga sukarelawan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Kami berdoa untuk kelancaran penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat berjalan sesuai dengan program. Kami berdoa untuk penyediaan oksigen tetap terjaga. Kami berdoa bagi keluarga yang terdampak COVID-19 sehingga mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, PHK. Kiranya Tuhan berikan kekuatan agar tetap semangat dan dapat menghadapi dengan penuh pengharapan. Kami berdoa bagi para pemimpin dan pemangku pemerintahan negara Republik Indonesia, dari Bapak Presiden hingga pemangku pejabat RT. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa Surgawi, dengarkanlah doa pribadi kami. Kabulkanlah seturut dengan kemurahan-Mu. Doa dan permohonan ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri
setiap hari.